Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagaimanakah pengawasan konten beraroma FPI di dunia maya pasca pemerintah secara resmi melarang segala macam bentuk kegiatan penggunaan atribut dan simbol FPI? Saya akan membahasnya bersama dengan Menkominfo Joni G. Plate. Selamat malam Bang Joni. Selamat malam Sylvia. Bang Joni, setelah pemerintah resmi membubarkan FPI, bagaimana dinamikanya di dunia maya? Yang pertama begini Sylvia ya, demokrasi, kebebasan pers, kebebasan mengungkapkan pendapat di Indonesia ini sudah di point of no return. Jadi kita hanya bisa menjaga kualitas demokrasi, menjaga kebebasan pers, dan menjaga kualitas ekspresi pendapat masyarakat di ruang publik ya. SKB yang ditandatangani 30 Desember itu menyangkut 4 substansinya. Substansi yang pertama adalah larangan ya terkait dengan kegiatan salah satu ormas ya, FPI dalam hal ini. Yang kedua substansinya larangan penggunaan simbol. Yang ketiga larangan penggunaan atribut. Dan yang keempat penghentian kegiatan apabila itu masih dilakukan. Nah ini dalam rangka pelarangan-pelarangan ini tidak saja pelarangan untuk di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital. Nah, di ruang digital ini diatur di Undang-Undang ITE dan di PP 71 serta Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020, PP 71 tahun 2019, di mana ada kategorinya. Kategori yang pertama adalah konten yang dilarang itu adalah konten yang melanggar ketentuan undang-undang. Konten yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Ya, dan yang ketiga ya menyediakan akses ya terhadap informasi atau dokumen elektronik yang dilarang, termasuk di dalamnya kegiatan terorisme, pornografi terhadap anak ya, dan kegiatan lainnya yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Nah, dalam rangka itu tentu tugas Kominfo yang diamanatkan oleh undang-undang adalah menjaga agar ruang digital kita ini digunakan secara cerdas, secara cermat, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Dan melakukan tindakan-tindakan ya untuk pemutusan akses baik melalui penyelenggara sistem elektronik ataupun internet service provider apabila ditemukan di dalam ruang digital baik itu sosial media maupun platform media sosial ya yang melanggar undang-undang seperti yang saya sebutkan tadi. Di dalam melakukan tindak Larang di media sosial. Bagaimana? Jadi konten FPI yang seperti apa yang dilarang di media sosial? Apakah semua yang terkait dengan FPI tadi logo, simbol termasuk ketika menyebutkan FPI itu juga dilarang di media sosial atau bagaimana implementasi dari undang-undang tadi yang sudah Bang Joni katakan? Kalau mengacu kepada SKB yang saya sampaikan tadi ada 4 substansinya. Melarang kegiatan, melarang penggunaan simbol, melarang penggunaan atribut, dan melarang atau menghentikan kegiatannya. Kegiatan di ruang fisik dan di ruang digital itu dilarang. Oke. Sehingga Kominfo di dalam melakukan itu menggunakan undang-undang dan caranya. Ya, caranya itu adalah Kominfo tentu ditugaskan untuk bekerja bersama-sama dalam rangka pemutusan akses ini. Ya, tidak dengan serta-merta Kominfo melakukannya, tetapi Kominfo meminta kepada penyelenggara sistem elektronik dan internet service provider untuk dalam kurun waktu tertentu melakukan proses pemutusan akses. Proses pemutusan akses itu ada 2 jenis, bahkan ada dalam tempo 4 jam, paling lambat 1 kali 24 jam. Itu diatur semuanya di dalam PP 71 dan di dalam Permen Kominfo. Nah, dalam rangka itu tentu Kominfo berkomunikasi dengan platform digital. Saya harus berkomunikasi dan menyampaikan dalam hal ini bukan saya secara pribadi tentunya ya. Baik. Tim Kominfo. Untuk memblokir akun-akun yang masih memposting kegiatan, atribut, simbol terkait dengan FPI. Ya, karena memang itu dilarang. Yang pertama pastinya yang akun-akun atau URL yang dibentuk atau yang dibuat oleh FPI itu sendiri. Ya. Itu yang pertama. Itu harus dikomunikasikan.
Yang kedua adalah melakukan edukasi pada masyarakat, seperti yang Silvi sedang tanyakan pada saya sekarang ini, untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa masyarakat menurut SKB itu ya dilarang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan FPI atas 4 hal itu. Bahkan secara khusus di dalam PP 71 itu diatur untuk dilarang menyediakan akses terhadap informasi, menyediakan akses terhadap dokumen elektronik, ya, yang dilarang FPI itu diatur, tetapi di dalam menanganinya tentu Kominfo tidak secara gegabah, ya, memilah, mendiskusikan, membicarakannya dengan para pejabat-pejabat eksekutif di platform-platform digital dan menyampaikan pada masyarakat karena ini sudah ditentukan di dalam aturan payung hukum yang kuat, agar masyarakat ya menyadari itu dan tidak menggunakannya. Karena kalau itu dilakukan, bukan Kominfo yang menindaknya. Kominfo kan paling untuk sampai di tingkat ruang digital. Tetapi ya petugas-petugas, aparat-aparat pelaksana hukum akan melakukan tindakan penegakan hukum. Kalau tindakan penegakan hukum dilakukan pada masyarakat, tentu berdampak pada masyarakat. Sehingga berarti kalau di media sosial, Bang Joni, juri atau wasitnya adalah Kominfo, atau Kominfo juga mengajak ahli-ahli lain, misalnya ada ahli bahasa, ahli pidana, apakah itu juga digandeng atau hanya Kominfo saja ini yang menjadi wasitnya? Apakah ini yang kontennya? Pertama, media sosial itu ya ada media sosial dalam bentuk platform digital. Kalau media sosial platform digital itu global technology company, perusahaan yang gede-gede, ya. Perusahaan yang gede-gede ini tentu kami berkomunikasi dengan eksekutifnya. Ya. Berkomunikasi dan perusahaan-perusahaan ini kan mempunyai konsultan-konsultan di dalam negeri. Ya, apakah satu konten itu layak melanggar hukum sesuai dengan aturan untuk di take down atau untuk diperintahkan pemutusan aksesnya. Ya. Tetapi di dalam media sosial seperti WhatsApp dan seterusnya, itu tentu yang pertama yang disampaikan adalah literasi, menjelaskan pada masyarakat untuk tidak dengan serta-merta lalu menggunakan gadgetnya, menyebarkan informasi, menahan diri dulu. Ya jangan, karena ini bisa berdampak kepada pribadi masyarakat itu sendiri, berdampak pada lingkungan keluarganya. Nah yang penting itu masyarakat untuk mengetahuinya dan tidak menyebarkannya. Karena itu akan berarti Bang Joni untuk dipertegas saja, kalau masyarakat biasa memposting konten misalnya video FPI, diposting oleh masyarakat biasa, kemudian diberikan analisa lah ya, masyarakat mengutarakan pendapatnya. Apakah itu berarti juga sudah tidak boleh lagi untuk dilakukan? Tidak boleh, karena kami akan melakukan proses take down-nya. Dan kalau itu masih terus dilakukan oleh masyarakat, maka masyarakat harus berhati-hati. Penting sekali untuk masyarakat mengetahui itu tidak boleh. Karena apa? Begitu itu dilakukan, itu menjadi tindakan melanggar hukum. SKB ini ya sifatnya administratif. Tapi kalau dia melakukan melanggar hukum dan penegakan hukum bisa repot. Jadi kepada masyarakat, marilah kita gunakan ya sosial media kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Bang Joni, bagaimana kalau ada netizen yang mengunggah logo FPI atau simbol berbagai bentuk kegiatan FPI tapi dengan bentuk yang baru, dengan kemasan yang baru? Apakah ini juga termasuk kategori yang harus dibersihkan dan tidak boleh ada di media sosial? Boleh dijawab nanti Bang Joni, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Minfo, Joni G. Plate. Bang Joni, belakangan sempat ramai netizen yang mengunggah logo FPI tapi dengan bentuk baru. Kita tahu juga FPI kepanjangannya juga ada kepanjangan yang baru. Nah, apakah itu masuk kategori pelanggaran dan patut dibersihkan dari media sosial? Begini, masyarakat perlu tahu ya, perlu tahu betul bahwa ini bukan soal administratif semata-mata. Bukan soal nama organisasi semata-mata. Ini lebih substantif. Nama bisa berganti dengan singkatan yang sama. Ya, itu di era demokrasi, di era kebebasan pers, di era kebebasan berpendapat, boleh dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, kok itu boleh. Yang tidak dibolehkan adalah kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi, substansinya itu tidak boleh. Nah kalau kegiatan-kegiatan masih seperti yang dilakukan oleh organisasi yang sudah dilarang, ya, maka tentu itu akan dilarang juga, akan ada penegakan hukum juga. Dan yang kedua apa? Pasti kan pemerintah, ya aparat,
itu mempunyai data, mempunyai rekam-rekam digital, mengetahui siapa-siapa saja fungsionarisnya, ya. Apabila substansinya sama, fungsionarisnya sama, ya, sponsor atau pemikir-pemikir dasarnya sama, ya. Sejauh melakukan kegiatan tidak melanggar undang-undang, ya itu dilindungi oleh undang-undang dasar. Tapi kalau masih melakukan kegiatan yang melanggar undang-undang dan itu berasal dari para pendiri, fungsionaris, ya, dan sponsor-sponsor yang sama, dan masyarakat meneruskannya, berarti ini kan bahagian dari tindakan yang tidak dibolehkan oleh aturan, termasuk oleh SKB. Nah, tentu dalam hal ini, Silvi, ya, kita pemerintah akan melakukan secara sangat hati-hati, ya, melakukan komunikasi-komunikasi yang baik, karena dua hal harus sejalan. Jaga demokrasinya, jaga kebebasan persnya, jaga kebebasan pendapatnya, tetapi pelanggaran hukumnya harus ditindak. Bang Joni, menyangkut soal bagaimana menjaga kebebasan pers, kebebasan berekspresi masyarakat. Oleh karena itu kan batasan antara yang boleh dan tidak boleh, yang dilarang dan tidak dilarang itu harus jelas, tidak boleh abu-abu. Bagaimana pemerintah memastikan itu, Bang Joni, dan mengkomunikasikannya dengan baik kepada masyarakat supaya banyak masyarakat yang paham? Jadi Sylvia, kan ini terang benderang ini. Masyarakat juga tahu kalau tindakan terorisme, tindakan mengganggu ketertiban umum itu bukan hal yang kasat mata, itu terang benderang. Itu semuanya tahu, masyarakat tahu. Yang tidak dibolehkan itu, ya, tindakan-tindakan yang jelas yang terkait dengan terorisme, yang terkait dengan ketertiban masyarakat, yang mengambil kewenangan aparat, tugas-tugas aparat, itu jelas, itu bukan, itu hitam putih itu. Kalau di tindakan-tindakan itu yang setegas itu dan masyarakat berdalih dengan kebebasan berpendapat, ya, dan itu harus dijaga, maka yang ini terang benderang tidak boleh karena mengganggu masyarakat yang lain. Kebebasan berpendapat, demokrasi dan kebebasan pers ada batasannya. Batasannya tidak mengganggu hak masyarakat yang lain. Nah, di konteks itu tentu kita akan menilai, akan melihat secara hati-hati. Yang jelas bahwa dari sisi ruang digital, kalau Kominfo mengambil satu langkah, bukan dengan serta-merta. Itu sudah melalui satu proses check and recheck, ya, dan dokumentasi, konsultasi, verifikasi berlapis-lapis. Ya. Selama ini kan verifikasi itu sebetulnya sudah dari dulu dilakukan. Tetapi dengan berbagai pertimbangan kebebasan berpendapat dan keresahan masyarakat, ya ini sangat hati-hati. Tapi saat ini di mana itu dilakukan, ya secara mayoritas masyarakat kan memberikan dukungan yang luas. Itu berarti masyarakat mengetahui yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh. Bukan memperdebatkan, dan ada dua jenis, ya, yang satu yang besar, yang harus dicegah, yang satu di batas abu-abu. Yang batas abu-abu mari kita nilai, mari kita telah itu dengan baik. Tetapi masyarakat tidak boleh takut, ya tidak boleh merasa hak kebebasannya itu dikekang, ya ekspresi pendapatnya dikekang, tidak, sama sekali tidak. Kita sudah demokrasi, tetapi ekspresinya jangan mengganggu ketertiban umum, jangan berkaitan dengan terorisme, jangan mengganggu hak masyarakat yang lain. Nah, ini harus kita jaga. Disitulah penegakan hukum itu harus dilakukan di ruang fisik dan di ruang digital. Oke, berbicara soal konten terorisme, radikalisme, sebetulnya tren dari konten-konten negatif seperti ini yang bermuatan radikalisme, terorisme di dunia maya saat ini seperti apa sih, Bang Joni, terutama setelah pemerintah menyatakan bahwa FPI adalah organisasi terlarang? Sejauh ini, ya, langkah-langkah yang dilakukan itu memang proses pemutusan akses berjalan, ya. Ada 12 channel penyiaran, ada 83 URL yang sangat basic gitu, ya. Yang platform-platform global sudah juga mengambil langkah-langkah pemutusan akses. Tetapi komunikasi di WA group apa semuanya itu memang masih berlangsung, ya. Hanya kelihatannya tren masyarakat sudah semakin paham dan mengetahui bahwa aktivitas seperti itu, ya, bukan berpihak dan tidak menjadi kepentingan masyarakat. Sehingga ruang digitalnya pun lebih banyak yang menyetujui itu di stop dan lebih menguasai dibandingkan yang pro kegiatan-kegiatan kekerasan. Oke, terakhir Bang Joni, kita tahu bahwa saat ini ruang digital kita
kadang bisa dibilang begitu kotor ya. Banyak sekali informasi yang disinformasi maupun yang misinformasi. Kadang-kadang tidak semuanya juga bisa terpantau dan terawasi oleh pemerintah. Untuk itu kan literasi, bagaimana kerjasama dengan masyarakat, tingkat kepemahaman masyarakat itu yang lebih penting. Apa upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap apa sebetulnya konten-konten yang pantas ada di dunia maya? Literasi itu dari sisi tugas pokok dan fungsi pasti Kominfo sebagai sektor leading yang mengambil peran itu. Tetapi tentu ya untuk menjaga ruang digital yang bersih tidak bisa satu lembaga. Itu kerja kolaboratif, itu kerja pentahelix, itu kerja bersama kita semuanya untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Kominfo mempunyai program Gerakan Nasional Literasi Digital menjangkau puluhan juta masyarakat, ya itu dilakukan. Tetapi tidak cukup. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, dunia usaha, media, ya lembaga-lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain, termasuk ya Metro TV. Ini harus secara bersama-sama melakukan literasi dan edukasi. Karena ini persoalan cara berpikir dan pengetahuan kita akan aturan. Aturannya mengaturnya apa, tidak semua orang mengetahui itu, harus diberikan penjelasannya, dan apa literasinya, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh menyangkut cara berpikir dan sikap hidup. Ini lifestyle dan cara berpikir, sehingga itu harus menjadi pekerjaan bersama-sama dalam konteks yang besar. Dalam konteks yang spesifik terkait dengan salah satu ormas yang tadi disebutkan FPI, itu sudah jelas hitam dan putih boleh dan tidak bolehnya. Dan kepada masyarakat ya saya sangat mohon dan minta untuk gunakan itu secara cerdas dan jangan menyebarluaskan lagi, jangan memproduksi, ya jangan menyebarluaskannya, jangan mengedarkannya yang terkait dengan kegiatan simbol, atribut dari organisasi yang oleh pemerintah sudah dinyatakan tidak dibolehkan. Oke. De jure kan sudah bubar secara de jure organisasi. Oke, Bang Joni, terima kasih. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini konten-konten negatif di dunia maya bisa semakin bersih, masyarakat juga semakin bijak dalam bersosial media. Terima kasih Menko Minfo Joni G Plate telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.